Lanjut ke contoh soal. Kalian sudah dapat rangkaian listrik Semester ini, Pak. semester ini? Ini bisa juga digunakan untuk rangkaian listrik. Cuma ini di soal fisika juga harusnya ada juga nih. Sudah tahu kan ya, apa itu L, apa itu R? L itu apa L? Induktor. Induktansi. Kalau R-nya resistansi. Jadi nilainya itu disebut resistansi atau induktansi. Alatnya atau device-nya disebut resistor sama induktor. Oke. Mungkin kalau di rangkaian listrik, kalian juga nanti akan atau sudah belajar tentang yang disebut dengan KVL. Tahu KVL apa? Iya, Ada yang Pak. tahu? Kirchhoff voltage law. Kirchhoff voltage law. Jadi Kirchhoff voltage law ini tegangan di dalam loop tertutup sama dengan 0. Nah, di sini ada arus yang mengalir I. Pertama, anggap lewatnya yang R dulu. Berarti dia VR. Terus, di sini plus, kalau dalam apa namanya, tegangan, kalau dia ketemu plusnya dulu, itu ditulisnya negatif. Ini kita sebutnya baterai. Terus nanti sini ketemu VL atau tegangan dari induktor. Nah, ini nanti jadi VR plus VL sama dengan VB. VB-nya pindah ruas. Nah, jadi ini kalau diubah, VR itu kan sama dengan arus kali resistor. Kemudian apa namanya, untuk yang ini saya salah ininya kayaknya. Harusnya ini kebalik nih. Saya soalnya salah gambar berarti. Jadi ini minus itu karena dia ketemunya minus dulu deh. Jadi saya yang salah gambar. Ini minusnya ke bawah, positifnya ke bawah, plusnya ke atas. Jadi dia ketemu minus dulu, makanya sini minus. Jadi tadi saya salah nyebut. Terus VL sama dengan, kalau misalnya di R kan langsung dia I kali R, karena dia nggak ada diferensialnya. Cuma kalau di induktor, dia L DI per DT. Jadi ini apa namanya, persamaan untuk mendapatkan tegangan. Nah, kita masukkan ke sini, nanti jadi VR itu I kali R. Plus L DI per DT, I-nya kita tulis I aksen aja, artinya dia turunan per DT sama dengan VB. Kita masukkan angkanya, R-nya itu 11, berarti ini jadi 11 I plus L-nya itu 0,1 I aksen sama dengan VB 48. Kira-kira penyelesaian ini menggunakan apa? Ada yang bisa? Pakai yang linear gak sih, Pak? Ya, pakai linear. Kalau mau pakai apa namanya, yang eksak, bisa juga, cuma pasti diubah lagi. Ada dx-nya, dy-nya dipisah-pisah lagi.
Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya lebih gampang dengan linear. Tadi kalau linear itu kan, kita lihat di samping, harus bentuknya, mana nih? Y aksen sama dengan plus, PY sama dengan RX. Berarti nanti I aksennya ini kita letakkan di bagian kiri. 0,1 I aksen plus 11 I sama dengan 48. Ini supaya jadi I aksen, maka kita kalikan 10. Ini kan 10 kali 0,1 jadinya I aksen plus 110 I sama dengan 480. Nah, ini udah bentuk yang linear nih. Kita tentukan lagi nilai PX-nya. PX-nya berapa? 110. Terus RX-nya sama dengan 480. Kemudian HX-nya. Ini merupakan integral dari PX. Tahu ini sama dengan integral 110. Ini harusnya bukan X ya. Harusnya ini apa? T. Karena saya definisikan I aksen ini per dt. Jadi ini harusnya T. PT per dt. Ini nanti dapat 110 T. Nah, setelah ini kita masukkan ke persamaan solusi umumnya. Solusi umum. Solusi umumnya berarti jadi apa? I sama dengan. Jadi apa? Jadi I sama dengan. Ya, jadi I sama dengan. Jadi walaupun di sini rumusnya Y, mana tadi? Y sama dengan E pangkat H, cuma karena di sini dia variabelnya I, bukan Y, maka di sini nanti nulisnya jangan Y, tapi I. I sama dengan E pangkat apa tadi? H atau minus H? Minus H. Minus H. Oh, kan saya salah juga nih. RT DT plus C. E pangkat minus H. Jadi E pangkat minus 110T integral E pangkat 110T RT-nya 480 dikali DT plus C. Integral ini jadi apa? 110-nya ada di bawah. E pangkat 110T plus C. Ini kita kalikan, 110 itu jadinya 1 karena dia jadi E pangkat 0. Ini jadi C kali E pangkat T. Nah, ini solusi umumnya. Kalau solusi khususnya gimana? Kita harus cari apa? Atau kita harus ketahui yang disebut initial condition atau kondisi awalnya. Misalnya kondisi awal, misalnya diketahui dari soal I0 sama dengan 0. Artinya ketika waktunya 0, belum ada sesuatu, dia harusnya 0. Jadi T sama dengan 0, I-nya nanti sama dengan 0. Jadi ketika T sama dengan 0, I-nya sama dengan 0.
Oke, lanjut. Maka kita bisa cari I0 sama dengan 0 sama dengan 480 per 110 plus C pangkat E pangkat 0. Pangkat 0 sama dengan 1. Ini nanti jadi kita dapat C-nya sama dengan minus 480 per 110. Atau ini 10-nya bisa dicoret sih sebenarnya. Jadi minus 48 per 11. Jadi nanti solusi khususnya I sama dengan, ini juga bisa dicoret, jadi 48 per 11 minus 48 per 11 E pangkat minus 110T. Atau kalau biar simple, 48 per 11-nya dibuat ke depan, jadi 1 minus E pangkat minus 110T. Seperti ini.